episode 235, Meminta Restu. Beberapa waktu kemudian, semua orang yang diajari berkultivasi oleh Fei Hung akhirnya datang satu demi satu. Bukankah Mang Er bersama kalian? Xinzi bertanya, tidak melihat Lin Meng bersama para gadis lainnya setelah waktu yang lama. Lindong juga mendata Fei Hung, ingin tahu apakah putrinya baik-baik saja. Dia masih di kamar, mungkin dia akan keluar nanti. Fei Hung merespon dengan cepat, mendapatkan tatapan intens dari Xinzi dan kemudian sedikit tertawa. Kalian semua bisa menunggu di halaman, dan aku akan pergi sebentar lagi, sementara kita menunggu yang lain datang. Fei Hung berkomentar kepada mereka yang datang. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. Bibi Ruo, Paman Chang, Paman Shu. Cara aneh Fei Hung memanggil mereka dengan nama mengejutkan mereka, khususnya Zhang Shao dan Wang Shu. Xinzi tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran, karena dia hampir selalu bersama Zhang Ruo, Zhang Chao, dan Wang Heng, tetap tinggal ketika Fei Hung berbicara kepada mereka. Yang lain baru saja pergi ke halaman dan belum mendengar Fei Hung. Fei Hung tersenyum lemah di dalam saat dia memikirkan apa yang akan dia lakukan. Mengambil tangan Wang Ying dan Zhang Yang, Fei Hung mendekati orang tua mereka masing-masing dengan kedua wanita itu sambil memberitahu mereka. Mungkin aku sudah berani melakukan ini karena tunanganku yang lain. Tapi Yang Er dan Ying Er setuju untuk menjadi calon istriku juga. Jadi aku meminta kalian untuk memberiku kesempatan untuk menikahi putri kalian dan memberi kami restu. Ucap Fei Hung sambil tertawa dengan sedikit ketidaknyamanan pada awalnya, tetapi kemudian mengambil sikap dan ekspresi serius ketika dia berbicara lagi. Jika kalian memberiku kesempatan, aku akan mencoba membuat mereka sangat bahagia. Aku tidak akan meninggalkan mereka, dan aku akan terus mencintai mereka sepanjang hidupku. Fei Hung menundukkan kepalanya sedikit sehingga mereka akan mengabulkan permintaannya, serta menghormati karena mereka akan menjadi keluarga masa depannya juga. Dia telah melakukan ini dengan Lin Meng, Xin Wanying, dan Ling Xi. Jadi seharusnya dia juga melakukannya dengan orang tua Zhang Yang dan Wang Ying. Mereka semua akan menjadi istrinya secara setara tanpa membenci salah satu dari mereka. Di sisi lain, Zhang Yang dan Wang Ying tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika mereka mendengar Fei Hung meminta untuk menikahi mereka juga. Meskipun mereka baru menerima satu sama lain sehari sebelumnya, mereka sudah menganggap diri mereka sebagai istrinya sejak sebelumnya. Mereka hanya akan menjadi milik Fei Hung. Zhang Ruo dan Xinzi sedikit terkejut, tetapi kemudian mereka tersenyum lebar dan bahagia ketika mereka melihat Fei Hung dan para gadis lain yang ada di dekatnya. Mereka berdua tahu bahwa cepat atau lambat ini akan terjadi, jadi mereka tidak begitu terkejut. Namun, tidak seperti kedua ibu itu, Zhang Chao dan Wang Shu tercengang. Meskipun mereka sudah tahu atau merasakan ini, mereka tetap terkejut. Mereka mengerti apa yang dimaksud Fei Hung, yaitu bahwa dia akan memiliki 5 istri pada saat yang sama. Aturan di kota Tianyun, batas pendaftaran total pernikahan hanya memiliki 3 istri dalam banyak kasus, dan hanya ada beberapa pernikahan dengan lebih dari 2 istri. Jarang ada pria yang memiliki 4 istri, tapi itu pun puluhan tahun yang lalu. Tetapi, dengan Fei Hung mengatakan ini, dia ingin memberitahu mereka bahwa dia mungkin menyinggung mereka dalam beberapa cara, membuat mereka berpikir pendiriannya untuk kesemua wanitanya. Tetapi mereka semua sepenuhnya memahami karakter Fei Hung dan yakin bahwa dia tidak akan menjadi orang seperti itu, tetapi seorang pria yang benar dan penuh kasih kepada keluarganya. Zhang Ruo menyaksikan kebahagiaan yang jelas dari putrinya dan tidak bisa tidak puas dengan Fei Hung. Hung Er, tentu saja kau mendapat persetujuan dan restu dariku. Dia berbalik untuk melihat suaminya Zhang Chao juga mengangguk sambil tersenyum. Jika putriku memutuskan demikian, aku akan mendukungnya sepenuhnya dalam apapun yang dia lakukan. Aku hanya berharap dia menemukan kebahagiaannya. Wang Shu berbicara. Dia mengamati ekspresi putrinya, dan jarang sekali dia melihatnya membuat ekspresi seperti itu. Semuanya dimulai ketika Fei Hung datang ke kehidupan mereka. Wang Shu hanya ingin Wang Ying sangat bahagia,
jadi dia akan mendukungnya dalam segala hal. Zhang yang memiliki keberanian dan berani untuk sepenuhnya memeluk lengan Fei Hong sambil menyandarkan kepalanya di bahunya. Wang Ying juga tidak mau kalah dan memeluk tangan Fei Hong dengan kedua tangannya, sementara dia tersenyum bahagia dan berseri-seri di wajahnya. Tatapannya sekarang selalu mempertahankan kebahagiaan, tetapi sama seperti Lin Meng, tatapannya akan menjadi lembut, penuh kasih, dan bersemangat di hadapan Fei Hong. Shin Wanying dan Ling Xi menatap mereka dengan senyum bahagia, sedangkan si kecil Huan Yin memiliki wajah cemberut kecil dan ekspresi sedikit sedih yang telah diperhatikan oleh Fei Hong. Sepertinya kita akan benar-benar menjadi ibu dari menantu yang sama. Xinzi tersenyum bahagia ketika dia melihat bahwa Fei Hong akhirnya memutuskan untuk memiliki sebuah kelibakan di situ. Zhang Ruo mengangguk sama dengan senyum lebar. Kalau begitu, kita harus membuat persiapan untuk pernikahan. Kita akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Xinzi berbicara dengan senyum cerah, membuat hati para gadis itu berdebar kencang saat menyebutkan pernikahan. Dia dan Zhang Ruo boleh berbicara tentang apa yang mereka butuhkan dan seterusnya. Fei Hong berkeringat dingin saat dia melihat semua ini. Tetapi ketika dia melihat senyum cerah para wanitanya, Fei Hong tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka semua dengan tersenyum. Apa yang terjadi, Yinar? Fei Hong memeluk Huan Yin dan bertanya saat mereka semua berjalan ke halaman depan rumah. Dia telah memperhatikan kesedihan kecilnya yang tersembunyi di matanya yang indah. Tidak ada, Guru. Huan Yin ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi pada Fei Hong. Kau tahu, kau bisa memberitahuku apa saja, kan? Aku akan selalu mencintaimu dan selalu bersamamu. Kau adalah putri kecilku yang manis. Fei Hong tersenyum dan mencium pipi kecilnya yang manis. Huan Yin tertawa bahagia lagi saat dia memeluk Fei Hong dan melingkarkan lengan kecilnya di leher Fei Hong. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Fei Hong, tetapi sedikit takut. Juga dia sangat pemalu, jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Fei Hong tersenyum hangat dan mengusap punggungnya menghiburnya. Setelah semua orang berkumpul di luar rumah, mereka duduk dalam posisi meditasi. Bagus, sekarang kalian coba kumpulkan semua energi di tubuh kalian, dan coba hancurkan penghalang yang kalian rasakan. Setelah melakukannya, kalian akan memasuki tahap pertama pengumpulan Qi. Fei Hong menunjukkan bahwa sekarang mereka akan berkultivasi secara mendalam. Semua orang mengangguk dan mulai perlahan menyerang penghalang yang secara resmi akan mengirim mereka ke jalan kultivasi.